Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 7 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Esther Batubara. Kepada Ibu Esther, kami persilahkan. Selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini, tanggal 7 November 2025, berjudul Tanpa Kegembiraan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Para murid ingin tahu waktu yang tepat untuk pewahyuan kerajaan Allah. Tetapi Yesus memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh mengetahui masa dan waktu karena Bapa tidak menyatakannya. Memahami kapan kerajaan Allah akan dipulihkan bukanlah hal terpenting bagi mereka. Mereka harus dijumpai mengikuti sang guru, berdoa, menanti, berjaga, dan bekerja. Mereka harus menjadi perwakilan karakter Kristus bagi dunia. Apa yang penting bagi pengalaman Kristen yang sukses pada zaman para murid juga penting di zaman kita. Lalu ia berkata kepada mereka, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dan 8. Inilah pekerjaan yang juga harus kita tekuni. Alih-alih hidup dengan harapan akan datangnya satu masa kegembiraan khusus, kita hendaknya dengan bijaksana memanfaatkan kesempatan yang ada, melakukan apa yang perlu dilakukan agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Alih-alih menguras daya pikiran kita dengan spekulasi mengenai masa dan musim yang telah Tuhan tempatkan dalam kuasanya sendiri dan yang tidak diberikan kepada manusia, kita harus menyerahkan diri kita kepada kendali Roh Kudus, melakukan tugas-tugas saat ini, memberikan roti hidup yang tidak tercemar oleh pendapat manusia kepada jiwa-jiwa
yang binasa demi kebenaran. Setan selalu siap memenuhi pikiran dengan teori dan perhitungan yang akan menyimpangkan manusia dari kebenaran saat ini dan mendiskualifikasi mereka untuk menyampaikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Dikutip dari The Review and Herald, 22 Maret 1892. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini adalah Tanpa Kegembiraan. Dalam bahasa Inggris, Without Excitement. Tanpa kegembiraan yang dimaksud adalah kegembiraan yang menimbulkan kehebohan. Jadi, judul yang tepat adalah Tanpa Kehebohan. Tanpa kehebohan menunjukkan sikap tenang, sederhana, dan fokus pada hal-hal yang penting dalam kehidupan rohani. Tidak mencari sensasi, tidak heboh, dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berguna. Hiruk-pikuk mencari tanda-tanda akhir zaman atau waktu kedatangan Kristus. Tetapi oleh ketaatan yang tenang dan setia kepada tugas-tugas rohani yang nyata. Dalam percakapan Yesus bersama murid-muridnya setelah kebangkitan dan sebelum naik ke sorga, dia berkata di dalam ayat inti renungan malam ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7 bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Murid-murid tidak diminta untuk mengetahui waktu atau peristiwa besar seperti pemulihan kerajaan. Sebaliknya, mereka diminta untuk berfokus pada tugas mereka sebagai saksinya, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Fokus mereka bukan pada hebohnya nubuatan atau tanda-tanda, tetapi pada tanggung jawab nyata, menjadi saksi Kristus di dunia. Artinya, kehidupan rohani sejati tidak perlu heboh dengan prediksi, teori, atau pengalaman spektakuler, melainkan hidup dalam ketenangan, ketekunan, dan kuasa Roh Kudus. Setan berusaha mengalihkan perhatian manusia dengan teori dan perhitungan yang menyesatkan dan menimbulkan kehebohan, agar mereka lalai dari tugas utama menyampaikan kebenaran Injil dan menjadi saksi bagi dunia ini. Yesus sering menegur orang-orang yang sibuk berspekulasi tentang hal-hal yang tidak diwahyukan Allah. Ia datang untuk menyampaikan kebenaran yang penting dan praktis bagi kehidupan manusia, agar mereka menerima, menaati, dan melaksanakan ajarannya dalam tugas-tugas sehari-hari. Pesannya berfokus pada penerapan langsung, bukan pada pengetahuan yang sia-sia. Roh nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 22 Maret tahun 1892, paragraf 5 berkata, Yesus tidak datang untuk mengejutkan manusia dengan suatu pengumuman besar tentang suatu masa khusus ketika suatu peristiwa besar akan terjadi. Tetapi ia datang untuk mengajar dan menyelamatkan yang terhilang. Ia tidak datang untuk membangkitkan dan memuaskan rasa ingin tahu, karena ia tahu bahwa hal ini hanya akan meningkatkan minat akan hal-hal yang ingin tahu dan menakjubkan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengetahuan yang dengannya manusia dapat bertumbuh dalam kekuatan rohani dan maju di jalan ketaatan dan kekudusan sejati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
Yesus mengajarkan kebenaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dibagikan kepada orang lain. Ia tidak membawa wahyu baru, melainkan memulihkan kebenaran ilahi yang telah disalahartikan oleh para pemimpin agama. Dengan menempatkan kembali ajaran itu pada maknanya yang asli, seperti yang diterima para bapa bangsa dan nabi, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menolong para pengikutnya mengingat dan memahami semua ajarannya. Mereka harus menjadi perwakilan karakter Kristus bagi dunia ini, sebab karakter Kristen atau karakter pengikut Yesus yang ideal adalah keserupaan dengan Kristus. Karakter Kristus atau keserupaan dengan Kristus, inilah yang harus kita miliki sekarang. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Menaruh pikiran dan perasaan Kristus berarti membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam, sehingga kita berpikir dan bertindak seperti Kristus dan memiliki karakternya. Inilah bukti nyata pertumbuhan rohani. Kita menghasilkan buah roh, sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22-23. Karakter Kristus dalam hidup kita mempersiapkan kita untuk kerajaan sorga, sebab hanya karakter Kristuslah yang kita bawa ke sorga. Oleh sebab itu, misi kita sebagai orang Kristen di dunia ini adalah untuk menyatakan karakter Kristus. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 8 Juni tahun 1891, paragraf 10 berkata, "Misi orang Kristen di dunia adalah untuk menyatakan karakter Kristus, untuk mewakili Tuhan kepada anak-anak manusia yang telah jatuh. Jika kita ingin masuk sorga, kita harus membawa sorga ke dalam hidup kita di sini. Artinya di dunia ini, kita harus murni dan kudus. Dan jika kita akhirnya memperoleh sorga, kita akan bersama Juru Selamat sepanjang zaman kekekalan. Kita akan mendengar Dia berkata, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan waktu dan rencana kepada Allah, bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa, menjadi saksi Kristus melalui karakter dan tindakan serta menolak godaan setan untuk sibuk dengan teori-teori, perhitungan-perhitungan, dan ramalan-ramalan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati, menyucikan, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh Yesus, agar kami disucikan dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus, serta menyatakannya kepada dunia ini, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.